Shalom teman-teman, ketemu lagi di Persekutuan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKJ WPM. Gimana kabarnya nih teman-teman? Setelah 1 minggu kita nggak ketemu, gimana kabarnya? Aku berharapnya sih teman-teman semua baik-baik aja, nggak ada yang sakit, sehat-sehat semuanya, masih lengkap semuanya. Cuma kalau misal ada beberapa teman kita yang sakit, nggak apa-apa, tetap disyukuri karena sakit juga dari Tuhan kan. Jangan bersungut-sungut ya teman-teman, tetap bersyukur aja, masih dikasih Tuhan sakit, masih bisa ngerasain tuh gimana rasanya sakit. Kita harus tetap bersyukur. Pasti kita teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda bakal support teman-teman yang sakit juga. Nggak bakal dibiarin, tetap didoain, tenang saja. Oke teman-teman, bersyukur ya kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk tetap bisa bersekutu, untuk tetap bisa berkumpul Komisi Remaja dan Pemuda GKJ WPM ini walaupun secara online. Cuma kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Kita udah nggak ketemu berapa ya, 1,5 tahun kali ya kita nggak ketemu persekutuan secara offline. Nggak apa-apa, bersyukur aja teman-teman. Walaupun online gini, sekolah online, ibadah online, kerja online, kita harus tetap menjaga kesehatannya kita ya teman-teman. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang lagi parah-parahnya ini, apalagi kita lagi PPKM kan, kita harus di rumah aja lah dulu, jangan pergi-pergi dulu kalau nggak mendesak banget ya teman-teman. Jangan nongkrong nanti dicegat loh sama polisi, mending di rumah WC. Oke teman-teman. Oke, kita mau memulai persekutuan online kita dengan menyanyikan lagu pembuka, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bergerak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita harus nggak usah takut lah teman-teman, Tuhan pasti nyertai kita, nggak usah takut. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
raja segala raja, terpujilah Engkau raja segala raja, oh, terpujilah Engkau raja segala raja. Oke, kita mau mengawali persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari hari ini, dari kemarin sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau, mempunyai Bapa seperti Engkau yang terus menjaga kami, yang terus melindungi kami di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila mana kami akan memulai ibadah persekutuan Komisi Remaja dan Pemuda pada hari ini, kiranya Engkau yang sertai kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang persekutuan ini Tuhan, Engkau yang sertai kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang menyertai kami selalu Tuhan. Terima kasih, lancarkan persekutuan pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya, biar Engkau yang sertai kami Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus acara ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, biar kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam persekutuan hari ini Tuhan. Terima kasih, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Sekarang teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Mas Wahyu. Dipersilahkan Mas Wahyu. Shalom teman-teman remaja Gereja Kristen Jawa Semar Panungan Berijan. Kita akan masuk di dalam persekutuan remaja untuk tanggal 25 Juli 2021. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak remaja Tuhan boleh berkumpul bersama untuk bersekutu di dalam Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami anak-anak remaja supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun untuk segala dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan, supaya kami anak-anak remaja Tuhan berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kata yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan adalah firman yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Oke teman-teman, kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-21. Yohanes 6 ayat 1 sampai ke-21 ya, saya akan bacakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah
orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian teman-teman remaja, pembacaan kita pada firman Tuhan pada persekutuan hari ini. Di sini kita membaca 2 parikop, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian dilanjutkan dengan Yesus berjalan di atas air. Nah, judul kita pada persekutuan kali ini teman-teman, judulnya adalah Jangan Takut, ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan bersama murid-murid, dia melakukan banyak mujizat, mujizat penyembuhan, mujizat menyembuhkan orang-orang sakit, yaitu tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, lumpuh bahkan bisa berjalan. Bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena kenapa teman-teman? Ingin melihat mujizat demi mujizat yang akan dilakukan Yesus. Karena dia percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus dia berada di seberang Danau Galilea dan diikuti oleh orang-orang banyak beserta murid-muridnya. Kemudian setelah itu Yesus naik ke gunung bersama murid-muridnya dan diikuti juga orang-orang banyak itu teman-teman. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, bagaimana kita bisa Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, bagaimana kita bisa memberi makan orang-orang ini? Ya, sebenarnya Tuhan Yesus mencobai Filipus untuk mengajar Filipus untuk percaya kepada Tuhan. Lalu Filipus dia menjawab, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Karena apa teman-teman? 5.000 orang, bayangkan 5.000 orang itu, terus pada zaman itu kalau ada warung itu kan nggak mungkin ya bisa mencukupi 5.000 orang. Lalu Filipus mau menjawab, "Tuhan, 200 dinar, uang 200 dinar itu juga tidak akan cukup Tuhan." Karena dia mungkin di kasnya murid-murid Tuhan Yesus ada 200 dinar. Dia berkata, "Tuhan, 200 dinar itu juga nggak cukup untuk membeli makanan untuk 5.000 orang ini Tuhan." Lalu terus Andreas, saudaranya Simon Petrus, dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, di sini ada
anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya Tuhan? Ya, mungkin saya pun juga akan berpikir seperti Filipus dan Andreas jikalau saya berada di tempat itu bersama Tuhan Yesus. Karena kenapa teman-teman? 5.000 orang itu banyak banget pada masa itu. Sebelum ada kayak di sekarang itu kan banyak adanya KKR, kemudian ada festival kesembuhan, kemudian puji-pujian yang melibatkan ribuan orang. Pada zaman itu 5.000 orang itu sudah berkumpul. Bayangkan, banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Nah, kalau seandainya saya berada di kondisi seperti itu, mungkin saya juga sama dengan murid Tuhan Yesus, seperti Filipus, seperti Andreas. Tuhan, bagaimana mungkin? Tapi Tuhan tahu, dia ingin mengajar murid-muridnya untuk percaya. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu orang-orang itu duduk di rumput ya. Waktu itu mungkin ada bukit, kemudian ada rumput sehingga orang-orang itu bisa duduk di rumput. Kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mengucap syukur. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan mengucap syukur. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur walaupun mungkin itu adalah hal yang mustahil, cuma 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, bayangkan. Mustahil. Tapi Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan mengajarkan kepada kita teman-teman untuk mengucap syukur. Walaupun mungkin menurut akal budi kita tidak mempunyai apa-apa, mungkin berkat kita cuma sedikit atau mungkin kurang, tetapi di dalam kekurangan kita, apapun yang ada pada kita, mengucap syukur. Entah itu harta, entah itu kepandaian teman-teman ya, teman-teman masih studi merasa aduh kok saya kurang pintar, mengucap syukur. Kemudian mungkin kesehatan, waduh Tuhan ini kok musim corona, saya takut, saya kok badan saya juga merasa nggak enak, mengucap syukur. Itu Tuhan yang ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus di sini diajar Tuhan untuk percaya. Nah, itu pun juga terjadi teman-teman dalam kehidupan saya teman-teman. Jadi saya cerita waktu itu saya mungkin masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD mau naik ke SMP. Jadi zaman saya itu kelulusan itu juga membutuhkan nilai NEM untuk masuk ke SMP yang ingin kita masuki. Nah, waktu dulu ketika saya ke desa, jadi ke mbah saya di Purworejo, itu selalu dibandingkan dengan saudara-saudara saya. Jadi saudara-saudara saya itu pintar-pintar teman-teman, ranking nilainya bagus, sehingga setiap kali orang tuanya berkata kepada mbah saya itu, ini loh anak saya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ketiban saya teman-teman, ya Wahyu tidak punya ranking. Jadi waktu itu saya sampai mbah saya itu berkata, wah Wahyu itu kok bodoh ya, dan Wahyu itu juga nakal. Nah itu teman-teman, saya sedih banget. Saya sedih ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Apa mungkin dengan 200 dinar dan 500 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang? Begitu juga dengan saya waktu itu. Apa mungkin ya saya dengan kemampuan saya ini bisa lulus dan mempunyai NEM yang tinggi seperti saudara-saudara saya? Nah, itulah ketakutan, ketidakpercayaan saya, kebimbangan saya, seperti Filipus dan Andreas. Lalu ketika
Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa, teman-teman. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa potongan roti, dan terkumpul 12 bakul. Bayangkan teman-teman, sudah memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita diberi berkat sama Tuhan, jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Ada sisa, kita kumpulkan, jangan kita sia-siakan, kita buang. Jadi berkat Tuhan itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengucap syukur selalu, kemudian untuk percaya, kemudian juga untuk menghormati berkat yang Tuhan berikan. Jadi tidak menyia-nyiakan, teman-teman. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, ya, ketika saat itu kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Sekarang Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk memberikan makan kepada orang banyak. Lalu orang-orang banyak itu berpikir, wah, ini adalah nabi yang akan datang. Lalu orang-orang itu punya pikiran, bagaimana kalau kita jadikan raja dia? Tapi Tuhan Yesus tahu. Lalu dia menyingkir ke gunung sendiri untuk menghindari orang banyak itu. Nah, teman-teman, ini juga terjadi dalam kehidupan saya. Setelah tadi saya masih tidak percaya, maksudnya mbak saya berkata, wah itu bodoh, wah itu nakal. Saya itu juga tidak percaya, bagaimana mungkin saya bisa lulus, bagaimana mungkin saya punya nilai yang baik. Itu terjadi atas saya. Nah, kemudian saya punya teman-teman remaja di sekolah minggu, namanya Dwi Harin. Nah, kalau tahu, Dwi Harin itu kakaknya Pak Majelis, Pak Iin. Nah, itu kakaknya, namanya Dwi Harin. Dia, menurut saya itu dia anak yang pintar. Lalu saya sebelum ujian berbicara kepada dia, piye carane yang ben iso nilai apik. Terus dia berkata gini, kowe tangi esuk ndonga terus sinau jam 5. Nah, karena saya itu merasa bukan orang pinter, percaya kepada dia. Ternyata dia melakukan itu. Lalu saya contoh, saya bangun jam 5 pagi, doa, terus belajar, teman-teman. Itu saya lakukan, ya, karena saking ingin punya nilai baik dan lulus. Dan kemudian setelah saya melakukan itu, saya menghadap ujian itu, ya menurut saya ya biasa aja. Ada yang bisa saya kerjakan dan ada yang tidak, ya biasalah. Tapi saya melakukan itu, jam 5 pagi bangun, doa, terus belajar. Nah, ketika tiba saatnya pengumuman kelulusan dan nilai itu, saya merasa kaget. Loh, kenapa kok kaget? Karena saya dinyatakan lulus, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya termasuk anak yang mempunyai NEM yang tinggi, mengalahkan teman-teman saya yang punya ranking 10 besar. Jadi walaupun ada teman saya ranking 2, itu NEM-nya kalah tinggi dengan saya, nilainya lebih tinggi dari dia. Jadi saya lebih tinggi dari dia. Nah, saya kaget. Waduh, ternyata teman-teman, saya yang dikatakan mungkin bodoh sama ya mbah saya waktu itu, karena saya juga nakal, saya nyadari sih. Saya merasa, waduh, ternyata Tuhan menjawab saya. Tuhan menjawab doa saya. Apa yang saya lakukan itu ternyata membuahkan hasil. Nah, ketika kita pergi ke desa biasa, teman-teman, Wahyu nilainya. Terus saudara-saudara juga tanya. Nah, disitulah orang tua saya bangga. Akhirnya saya nakal, saya yang bodoh, ternyata lulus dan mempunyai
nilai yang tinggi, bahkan saya melebihi nilai saudara-saudara yang pintar itu. Nah, itulah pengalaman saya teman-teman. Jadi jangan takut. Apa yang kita alami, kita minta sama Tuhan. Terus setelah Tuhan Yesus ini dia menyendiri, tapi dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke danau Galilea atau danau Tiberias. Disuruh Tuhan ke Kapernaum. Jadi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dia naik perahu bersama-sama murid-murid, tapi Tuhan Yesus dia menyendiri untuk berdoa. Jadi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dia berlayar sendirian tanpa Tuhan Yesus. Dan waktu ketika dia berlayar, di situ ada angin kencang. Karena memang Danau Galilea waktu itu memang sering terjadi angin kencang, angin sakal, sehingga setiap kali murid-murid Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengalami adanya angin kencang, ya. Sangat ketakutan murid-murid Tuhan Yesus. Karena kenapa? Nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada orang yang dipercaya. Wajar nggak jadi takut. Waduh, tadi Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya untuk memberi makan 5.000 orang. Ini kok nggak ada di perahu kita? Otomatis takut ya. Siapa yang nolong? Nah, ketika sekitar 4 mil 3 mil dari dia tepi danau itu, tiba-tiba dia melihat sesosok orang yang berjalan di atas air. Bayangkan teman-teman, kalau mungkin teman-teman di posisi seperti itu ya, di kapal, anginnya kenceng, udah takut, ada orang berjalan di atas air, mesti pikirannya apa teman-teman? Setan teman-teman. Mana mungkin loh manusia bisa berjalan di atas air, nggak mungkin. Nah, ketika Tuhan Yesus makin mendekat, dia bilang sama murid-muridnya, ini aku, jangan takut. Lalu murid-murid Tuhan Yesus tahu, oh itu Tuhan Yesus. Ketika dia mau menaikkan Tuhan Yesus, anginnya reda, dan seketika itu juga dia sampai di tujuan. Ya, bayangkan teman-teman, padahal kelihatannya mungkin masih jauh, tapi ketika Tuhan Yesus mau naik, udah sampai teman-teman. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin teman-teman punya angin kencang di dalam kehidupan teman-teman. Mungkin studi, mungkin keluarga, mungkin kesehatan, saya nggak tahu. Tapi setiap kita pasti mempunyai pergumulan, permasalahan, angin kencang seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mempunyai pergumulan studi, ya, karena sekarang online. Mungkin kita berpikir, kok susah ya kalau kita belajar online dibandingkan kita tatap muka, kok lebih susah online. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kita punya masalah dalam kesehatan. Kita tahu kan saat ini kita masuk dalam pandemi corona, banyak saudara-saudara kita yang terpapar, banyak orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Sedih kan? Sedih. Bahkan ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan. Itu angin kencang dalam kehidupan kita, teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya ketika angin kencang itu melanda murid-murid Tuhan Yesus, dan murid-murid juga takut kalau itu hantu. Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus juga ingin berkata kepada teman-teman remaja, ketika kita ada di dalam angin yang kencang itu, Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Artinya apa teman-teman? Tuhan Yesus menginginkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal kalau kita baca, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, memberi
makan 5.000 orang. Ketika dia di perahu tetap saja masih takut. Artinya Tuhan ingin mengajak kepada murid-muridnya untuk percaya, jangan takut, ini aku. Nah teman-teman, Tuhan Yesus ingin kita anak-anak remaja ini untuk percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, karena Dia sanggup melakukan segala perkara walaupun itu adalah hal yang mustahil. Nah permasalahannya teman-teman, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita? Kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Doa tiap hari, baca firman tiap hari, itu akan memberikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan teman-teman remaja semua. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat iman kita juga dibangun di dalam Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu kita ada masalah, walaupun itu kecil, sedang ataupun besar, maka kita dikuatkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jadi kita kalau ada masalah, walaupun mungkin kita takut seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita ingat, oh iya, aku punya Tuhan Yesus. Tuhanku adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa. Kita bisa berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak tinggal dalam hati kita, mungkin kalau kita punya masalah, kita lupa. Dan kita pun otomatis akan mengandalkan kemampuan kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau mungkin orang-orang yang mungkin dipandang kita mampu untuk menolong kita. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan teman-teman, ya, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, nggak usah besar-besar ya, sekecil apapun, pasti Tuhan mengingatkan untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saya juga ingin teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang menjauh dari Tuhan, mungkin teman-teman sudah tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan yang mengasihi teman-teman remaja, yang berkuasa atas hidup teman-teman remaja. Belum terlambat. Kalau ada yang sudah menjauh, ayo kembali kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut, percaya saja. Itu yang ingin Tuhan kehendaki, agar kita percaya, agar kita datang kepada Tuhan. Teman-teman yang mulai menjauh, ayo datang kepada Tuhan kita. Kita nggak usah takut. Tugas kita hanya percaya saja. Tetapi ingat teman-teman, supaya kita bisa percaya pada Tuhan, kita harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari. Seperti Tuhan Yesus, kalau kita meladani Tuhan Yesus, pagi-pagi benar Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya. Sebelum dia melakukan pelayanan, dia datang kepada Bapa. Mungkin teman-teman susah bangun pagi, nggak apa-apa, bisa bangunnya jam berapa? Jam 6, jam 7. Kalau pagi-pagi benar itu kan sebelum matahari terbit. Tapi kalau teman-teman masih ngantuk, bangunnya jam 6, jam 7, atau mungkin ternyata kalau ada kegiatan, kita sebisa mungkin di dalam hari kita ini, kita perlu waktu yang khusus untuk hubungan kita dengan Tuhan. Entah itu pagi, entah itu siang, ataupun malam. Karena Tuhan menghendaki agar anak-anaknya datang kepada Dia. Apa sih masalahmu? Apa sih bebanmu? Ayo, datang kepadaku. Ya, di dalam firman Tuhan juga, datanglah kepadaku, hai yang terbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, teman-teman, ayo kita datang kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Mungkin seperti saya tadi mengalami hal yang mustahil. Saya nakal, saya bodoh, tetapi Tuhan menjawab doa saya. Saya lulus, saya punya nilai yang bagus, bahkan melebihi saudara-saudara saya. Hal itu pun juga bisa terjadi kepada teman-teman semua. Percaya, jangan takut, percaya saja. Amin.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang sudah membawakan firman Tuhan. Jadi intinya kita harus jangan takut ya teman-teman. Jangan takutlah, karena kita punya Tuhan yang besar kan. Tuhan kita lebih besar dari semuanya, dari masalah kita, dari pokoknya dari semuanya tuh Tuhan kita lebih besar teman-teman. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di firman Tuhan pun berkata kalau Tuhan tuh selalu beserta kita teman-teman, dan kita tuh harus percaya itu, kita harus megang firman itu. Jadi saat ada masalah, saat ada badai di tengah hidup kita tuh, kita nggak bakal menyerah karena Tuhan beserta kita kan. Oke, maka dari itu kita mau memujikan satu lagu dengan sayapmu. Setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Mari teman-teman, kita akan tutup persekutuan kita dengan doa syafaat. Saya akan hantarkan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami, anak-anak-Mu, untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan remaja pada minggu ini ya Tuhan. Kami percaya firman yang Tuhan taburkan dalam hati kami dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Tolong kami Roh Kudus, anak-anak remaja, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saat ini ya Tuhan, di mana pandemi corona ini ya Tuhan memberikan rasa yang takut kepada kami. Tapi sekarang kami tidak takut lagi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus masih berkuasa dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, lindungi setiap anak-anak remaja, teman-teman remaja, bahkan saudara-saudara kami semua ya Tuhan, agar kami mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari wabah, sakit, penyakit, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati setiap studi, belajar anak-anak-Mu ini Tuhan,
Walaupun kami belajar secara online, Tuhan berkenan memberkati, sehingga kami pun dapat belajar dengan baik, belajar dengan penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawa Semar Pandungan Pelijan. Tuhan juga berkenan memberkati agar gereja ini Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tetap dapat melakukan ibadah walaupun secara online. Tuhan berkenan memberkati Bapak Pendeta, Tuhan memberkati majelis, Tuhan berkati para pengurus komisi, panitia, agar bersama-sama untuk menjalankan kegiatan bergereja untuk pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkenan memulihkan bangsa kami, mengampuni dosa-dosa bangsa kami, agar bangsa kami ini Tuhan segera lepas dari pandemi corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turunkan kemurahan-Mu, Tuhan lawat kami, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang diberikan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, agar dapat memimpin bangsa kami ya Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Dapat memimpin bangsa kami ini Tuhan, dengan kebenaran, dengan keadilan, sehingga tercipta suatu pemerintahan yang baik, pemerintahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami, dan Tuhan memberkati kehidupan kami, anak-anak remaja Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada kami saat ini, jangan takut, percaya saja. Ini kami Tuhan, anak-anak remaja, kami datang kepadamu Tuhan dengan berbagai masalah, berbagai angin kencang dalam kehidupan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala pergumulan kami, karena kami belajar untuk percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Terima kasih teman-teman remaja, boleh bersekutu bersama-sama pada minggu ini. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati teman-teman semua. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di akhir acara teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti persekutuan Komisi Remaja dan Pemuda pada hari ini, walaupun secara online, tapi teman-teman masih antusias untuk mengikuti persekutuan ini ya teman-teman. Walaupun kita nggak bisa ketemu, aku mau nyampein supaya kita jaga kesehatan terus di tengah-tengah pandemi yang kayak gini. Kita harus jaga kesehatan, jangan keluar-keluar dulu kalau misalkan nggak bisa ya teman-teman, jangan nongki-nongki dulu, tetap di rumah aja dulu, sekolah dari rumah. Oke, yang udah sekolah semangat sekolahnya, fighting. Kita mau menutup acara kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Dicintai. Terlalu besar tuh dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil tuh diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segalanya. Terlalu
terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. God bless you, jaga kesehatan. Bye.